Di malam hari, para korbannya pun dibawa ke lokasi tempat mereka akan dikubur. Baru setelah itu disuruh meminum air tersebut. Slamet pun melakukan seluruh aksinya dengan sendirian. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya, di awal bulan April ini kita semua dikejutkan dengan salah satu kasus yang sangat mengerikan. Dan kagetnya kasus ini tuh terjadi di Indonesia. Apalagi kalau misalnya bukan kasus dukun pengganda uang di Banjarnegara. Kasus ini gak pernah terpikirkan oleh gue kalau misalnya ternyata di tahun 2023 ini masih ada orang yang bertindak sebagai dukun yang mengaku bisa menggandakan uang lalu habis itu menghabisi para pasiennya. Kasus ini sangat mind-blowing banget ya. Jadi kita langsung aja simak pembahasan kasusnya. Here we go. Profil Slamet Tohari. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kasusnya, kita bahas dulu siapa sih sosok di balik dukun pengganda uang ini. Ya, dia bernama Slamet Tohari atau dikenal sama pasiennya sebagai Mbah Slamet. Slamet statusnya sudah berkeluarga dan memiliki istri bernama Seneh. Slamet juga memiliki rumah mewah dan kebun singkong yang letaknya 2 km dari pemukiman warga. Slamet juga dikenal sama tetangga-tetangganya ini sebagai pria misterius yang suka bepergian dan punya banyak tamu. Waktu kecil, ia juga dikenal sebagai anak yang nakal tapi terkadang murah hati. Intinya, saking tertutupnya Slamet, banyak warga yang nggak tahu apa sebenarnya yang dilakukan sama Slamet ini. Slamet yang saat ini berumur 45 tahun memiliki pekerjaan yang katanya bisa melipat gandakan uang. Modusnya yaitu dia menjanjikan akan menggandakan uang dari 40 sampai 70 juta menjadi 5 miliar. Dan mereka juga akan diberikan siluman penjaga berupa macan putih. Dan ya dari situ terbitlah julukan dukun pengganda uang. Nah, pekerjaan ini sudah dia lakukan sejak tahun 2020. Dia melakukan praktik penggandaan uang ini di rumahnya sendiri yang ada di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan pasien Slamet pun udah banyak dan kebanyakan dari mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam melakukan praktiknya, Slamet ini selalu dibantu sama tangan kanannya berinisial BS. BS ini membantu Slamet dengan mempromosikan jasa Slamet lewat media sosial Facebook. Dan tahun ini kejahatan yang dilakukan Slamet akhirnya terbongkar. Kronologi kejahatan terungkap. Oke, Slamet dicap sebagai serial karena dia telah menghabisi setidaknya 12 orang korban sejak tahun 2020. Dan langsung aja sekarang kita masuk ke kronologi di mana semua ini terungkap. Diawali dari korban terakhir Slamet yang berinisial PO yang merupakan warga Sukabumi. Pada 23 Maret 2023, PO mengabari GE, yaitu anaknya lewat WhatsApp kalau misalnya dia ini berada di rumah Slamet. Di dalam pesan tersebut, dia juga meminta anaknya buat telepon polisi kalau sampai beberapa hari ke depan dia nggak ada kabar. Kurang lebih isi chatnya begini. Ini di rumahnya Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek, misalnya ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, datang langsung ke lokasi bersama aparat. Dan ya, pada 24 Maret 2023 hal itu benar terjadi. PO tidak bisa dihubungi lagi sama keluarganya. Dan sesuai sama isi pesannya, keluarganya pun langsung membuat laporan orang hilang ke polisi pada Senin 27 Maret 2023. Polisi Banjarnegara yang menerima laporan tersebut langsung menindaklanjuti kasus itu. Setelah mencari info lokasi, polisi pun mendatangi rumah Slamet pada 2 April 2023. Akhirnya mereka menemukan PO tapi sayangnya dengan keadaan yang sudah terkubur di sebuah lahan perkebunan. Karena penemuan ini, polisi langsung melakukan investigasi di tempat kejadian perkara. Bermula dari titik ditemukannya PO, sampai polisi berhasil menemukan 11 lainnya yang lokasinya tidak berjauhan. Hasil investigasi kepolisian. Ya, sekarang kita masuk ke hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah adanya bukti, Slamet pun langsung ditangkap untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan ya, bagaimana hal ini bisa terjadi ke PO dan korban lainnya? Yes. Dugaan alasan PO mendatangi Slamet karena ia ingin menagih uang yang sudah dijanjikan sama Slamet. Sebelumnya, PO sudah pernah menemui Slamet pada bulan Juli 2022 untuk ngomongin rencana dirinya nih
yang mau menggandakan uang. PO diduga terperdaya dengan iming-iming Slamet yang mengaku bisa menggandakan uang dan sepertinya hal ini juga terjadi sama korban lainnya. Dari hal itu akhirnya Slamet mengaku motif ia tega menghabisi pasiennya karena Slamet kesal lantaran para korban terus menagih uang hasil dari penggandaan yang dijanjikan sama Slamet. Lah, iyalah, gimana? Ditambah, Slamet khawatir kalau aksi penggandaan uangnya akan ketahuan sama polisi. Nah, dari interogasi tersebut, Slamet juga memberitahu cara dia dalam menghabisi para korbannya, yaitu dengan cara memberikan minuman yang sudah tercampur racun potasium, sianida, dan obat penenang klonidin. Menurutnya, ia adalah obat ajaib dan cara tercepat untuk menghabisi para korbannya karena hanya dalam 5 menit mereka sudah terkapar tidak berdaya. Sebelum melakukan, Slamet selalu mengawali dengan ritual bohongan. Di malam hari, para korbannya pun dibawa ke lokasi tempat mereka akan dikubur. Baru setelah itu disuruh meminum air tersebut. Slamet pun melakukan seluruh aksinya dengan sendirian. Sedikit info tentang racun potas atau potasium sianida yang mana racun ini digunakan untuk membasmi tikus atau ikan yang digunakan juga di area pertambangan emas. Senyawa ini teksturnya seperti gula kristal dan bisa larut di dalam air. Efek paparannya jika ditelan sama manusia pun cukup cepat, yang mana orang yang menelannya bisa terkena efek muntah-muntah, lemas, sesak nafas, hingga kalau terkena kulit kita ini akan iritasi dan muncul sensasi terbakar. Oke, lanjut. Polisi pun meminta keterangan jumlah korban yang berhasil oleh Slamet. Namun jawabannya mengejutkan. Slamet mengaku lupa berapa banyak korban yang telah ia habiskan. Awalnya ia mengaku hanya menghabisi 5 orang saja. Tapi setelah dilakukan penggalian sejak Senin tanggal 3 April 2023, ditemukan lagi 7 orang lainnya. Dan total sekarang ada 12 yang terdiri dari 7 laki-laki dan juga 5 perempuan. Dan dia pun menjawab seluruh pertanyaan dari polisi dengan sikap yang santai. Slamet pun mengaku uang para korban sudah habis ia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Oke, kita lanjut ke lokasi penemuan para korban dan info korban yang berhasil diidentifikasi sementara oleh pihak kepolisian. Seluruh korban ditemukan di lahan perkebunan milik Slamet di desa Balun, kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Dan beberapa sudah berhasil diidentifikasi melalui struktur gigi para korban. Untuk mengelabui aksinya, kuburan tersebut sengaja ditanami pohon puspa dan singkong oleh Slamet. Pada Minggu, 2 April 2023, ditemukan Parianto atau PO, laki-laki umur 53 tahun asal Sukabumi, yang baru dikubur selama 2 minggu di liang nomor 1. Lalu pada Senin 3 April 2023, ditemukan satu laki-laki asal Gunung Kidul, belum diketahui nama dan umur korban, dikubur di liang nomor 2. Ditemukan lagi satu laki-laki dan satu perempuan asal Tasikmalaya, belum diketahui nama dan umur korban, dikubur satu liang yang sama di nomor 3. Ditemukan lagi nih, satu laki-laki dan satu perempuan asal Jakarta, belum diketahui nama dan umur korban, dikubur dalam satu liang sama di nomor 4. Kemudian ditemukan lagi nih, satu laki-laki atas nama Mulyadi dan satu perempuan, yaitu pacarnya Mulyadi asal Palembang, dikubur di satu liang yang sama di nomor 5. Ditemukan lagi, satu laki-laki dan satu perempuan asal Yogyakarta, belum diketahui nama korban dan juga umur korban, dan mereka ini sama-sama dikuburkan di satu liang yang sama di nomor 6. Lalu polisi juga menemukan lainnya pada Selasa 4 April 2023. Ditemukan satu laki-laki atas nama Irsyad, 43 tahun, dan satu perempuan atas nama Wahyu, yaitu istri Irsyad, yaitu umurnya 40 tahun. Mereka berdua berasal dari Lampung dan dikubur di satu liang yang sama. Dan hingga saat ini, seluruh korban dari aksi Slamet Tohari yang ditemukan oleh pihak kepolisian berjumlah 12. Keadaan dari tersebut ada yang masih utuh tapi udah mengalami dekomposisi, yang mana ini ada yang udah jadi tulang belulang. Lalu sebanyak 9 korban
6 laki-laki dan 3 perempuan akhirnya dimakamkan di TPU Desa Balun pada Selasa 4 April 2023. Sementara PO dibawa oleh keluarganya. Dan untuk mempercepat identifikasi korban, polisi pun membuka posko pengaduan orang hilang. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya, kalian bisa melapor ke Polres Banjarnegara atau Polda Jateng dengan membawa foto atau identitas keluarga yang hilang. Tapi dipastikan, seluruh korban Mbah Slamet berasal dari luar Desa Balun. Karena nggak ada warga Desa Balun yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Dan ya, hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus rantai dukun pengganda uang alias Slamet Tohari. Dan polisi juga masih mencari tahu siapa saja selain BS yang bertindak sebagai perantara pemasaran di kasus ini. Slamet pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi pasal 340 KUHP tentang berencana dan ancaman hukuman pidana atau penjara seumur hidup. Begitupun BS juga ikut menjadi tersangka karena telah membantu Slamet untuk mencari korbannya. Slamet juga mengaku siap untuk bertobat dan gak akan mengulangi perbuatannya lagi. Iyalah, lu kan mestinya dihukum mati ya. Fakta dukun pengganda uang. Oke, selain fakta-fakta yang udah gue jelasin sebelumnya, masih ada fakta lain yang pengen gue kasih tahu ke kalian mengenai praktik Mbah Slamet ini. Ternyata kejahatan Mbah Slamet ini udah terendus sejak lama. Hal ini dibuktikan karena adanya sebuah akun Facebook dengan nama akun Sastro Jendro yang sempat melaporkan nama Slamet di sebuah grup Facebook sejak bulan Februari 2022. Berkali-kali akun tersebut memposting tulisan yang berisi keresahan akibat penipuan yang dilakukan oleh Slamet. Gak hanya itu saja, dia juga mencoba untuk memperingatkan warga di grup itu supaya berhati-hati dengan Slamet Tohari. Jadi dari sini ya juga bisa kita simpulkan kalau misalnya udah ada korban dari Slamet yang menyadari kejahatannya. Nah, fakta lainnya yaitu Slamet Tohari ini merupakan dukun gadungan. Sebelumnya yang diketahui oleh pasiennya yaitu Mbah Slamet memiliki kesaktian yang luar biasa dalam menggandakan uang dan memiliki pegangan siluman macan putih. Tapi sayangnya kesaktian Slamet terbukti hoax. Dia nggak punya ilmu, apalagi kemampuan dalam menggandakan uang. Dia hanya mengandalkan mulut manisnya dalam menarik perhatian para pasien. Jadi mereka ini cuma diiming-imingi alias Mbah Slamet ini pintar ngomong. Fakta selanjutnya, dari Slamet Tohari yang ternyata merupakan residivis kasus peredaran uang palsu. Sebelumnya di tahun 2019, Slamet pernah ditangkap oleh pihak kepolisian Pekalongan atas kasus peredaran uang palsu. Dia menjalankan aksi ini dengan 2 temannya yang berasal dari Banyumas. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 1.491 lembar uang palsu. Namun setelah bebas, ia malah melakukan praktik penggandaan uang. Fakta terakhir mengenai hubungan Slamet dan sang istri yang bernama Seneh. Jadi, menurut Seneh sendiri, dia ini sudah ditelantarkan sama Slamet selama 1 tahun. Karena Slamet sering bepergian dan gak pulang ke rumah dalam jangka waktu yang lama. Bahkan Seneh mengaku dia tidak mengetahui pekerjaan sang suami. Tapi dia menyadari kalau banyak tamu yang datang ke rumahnya. Namun dia gak kenal sama semua tamu itu dan Seneh cuma disuruh sama Slamet buat bikin minuman teh saja. Setelah buat teh, Seneh langsung disuruh masuk ke dalam kamar, jadi dia nggak tahu omongan apa saja yang dibicarakan sama Slamet dan para tamunya. Gue nggak habis pikir sih sama kasus-kasus yang kayak gini ya. Bayangin aja ya, udah ngeri, para korbannya datang mengharapkan dapat duit 5M, tapi justru mereka malah datang buat nganterin nyawanya. Oke, ini mind blowing banget sih. Mudah-mudahan dapat hukuman yang setimpal. Penjara seumur hidup kalau bisa dihukum juga gak apa-apa ya. Mudah-mudahan gak ada lagi praktik-praktik dukun di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan menjadi Indonesia yang bebas tanpa dukun. Kalau dari gue sih kayak gitu. Apalagi dukun-dukun bodong dan gadungan. Dukun beranak gak apa-apa. Dukun beranak gak apa-apa. Karena membantu persalinan.
Yang positif-positif nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nama-nama dukun ini tercoreng gara-gara dukun-dukun gadungan ini sebenarnya. Karena sebenarnya kalau dukun kita ngomong udah dari zaman dulu udah ada. Ya kalau bisa yang putih-putih lah. Dukun beranak. Udahlah pokoknya hukum aja lah. Siapa nih Slamet Tohari ini. Oke, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Boleh drop pendapat kalian di kolom komentar. Oke, buat gue ini kasus ini beneran serial sih ya, sakit jiwa banget ya. Jadi ingetin gue tuh sama kasus yang serupa. Kayak misalnya kasus Wawon CS, terus dukun Ahmad Suraji sama Dimas Kanjeng. Tapi kenapa ya? Praktik percaya sama dukun itu masih populer di Indonesia. Padahal kan logikanya, mana ada orang yang mempunyai kesaktian untuk menggandakan uang secara instan ya. Dan kalaupun ada, kenapa dia nggak mengkayakan dirinya sendiri ngono loh. Kenapa harus buka praktek? Kenapa nggak lu aja para dukun yang kaya kalau lu bisa gandain duit? Apakah mungkin? Karena kepercayaan masyarakat kita tentang dunia klinik ini masih tinggi. Atau memang orang-orang yang memakai jasa dukun penggandaan uang adalah orang-orang yang memang kepepet pengen jalur instan buat cepet kaya. Ya menurut gue intinya kita jangan mudah percaya atau mau dibohongin sama orang-orang yang mengaku orang pintar. Mungkin pesan yang bisa gue kasih nih ya. Ketika mau bertindak, berpikirlah secara rasional dan gunakan logika sama ilmu agama deh yang kalian punya. Kalian punya iman kan? Gila kali ya. Dan sekali lagi nih gue bilang ya. Gak ada duit yang didapetin secara instan ya guys. Kalian harus kerja keras dulu. Ya itulah kasus tentang dukun pengganda uang di Banjarnegara yang lagi viral saat ini. Ya semoga semuanya bisa terungkap. Karena kan sekarang masih terus berlanjut ya proses hukumnya. Oke. Untuk nextnya kita bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian memang pengen denger cerita-cerita yang serem atau segala macam bisa request aja. Atau mungkin kalian punya cerita yang serem yang pernah terjadi sama kalian. Kalian bisa langsung aja kirimin ke email kita di fadipotret@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian akan gue bacain di Unseen episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Nah. Kak. Dan mereka juga akan diberikan siluman ya. Oke. Hasil investigasi kepolisian.